Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Gita. Film India berbahasa Telugu yang dirilis pada Agustus 2022, di mana film ini menceritakan tentang seorang wanita bisu dengan bantuan seorang polisi berhasil membongkar praktek kejahatan keji yang dilakukan oleh seorang anggota dewan atau MLA. Apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bisu bernama Gita yang menumpang bis wisata dari para mahasiswi kedokteran yang sedang ada kegiatan di luar kota. Melihat Gita yang ikut di dalam bis, membuat para mahasiswi pun terlihat bingung. Mereka lalu menghampiri dan bertanya siapa Gita. Ketika mengetahui Gita tidak bisa berbicara, mereka pun lalu memanggil salah satu mahasiswi yang mengerti bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan Gita. Gita akhirnya memperkenalkan dirinya hingga menceritakan kejadian yang membuatnya mengalami kebisuan. Di mana saat Gita berusia 5 tahun, ia dan orang tuanya mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. Sementara Gita kondisinya kritis karena tertusuk pecahan kaca di bagian lehernya. Untungnya Gita bisa diselamatkan, tetapi luka serius di lehernya membuat pita suara Gita putus dan ia pun tidak bisa berbicara lagi seperti dulu. Lalu karena kedua orang tuanya meninggal dan Gita tidak memiliki kerabat lain, ia pun akhirnya dibawa ke sebuah panti asuhan. Dan di sana Gita mendapatkan satu teman baik yang sudah seperti keluarga, yaitu seorang gadis tuli bernama Vali. Hingga suatu hari Gita dan Vali melarikan diri dari panti asuhan setelah Gita melemparkan bubuk cabai ke wajah penjaga panti yang ingin melecehkan Vali. Gita dan Vali pun terus bersama hingga mereka pun dewasa, di mana mereka akhirnya menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat penampungan anak-anak yang terlantar. Gita dan Vali pun saling melengkapi satu sama lain, di mana Vali berbicara untuk Gita, sementara Gita mendengar untuk Vali. Dan untuk membiayai kebutuhan anak-anak di panti, Gita dan Vali bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran dan menaruh kotak sumbangan di beberapa tempat. Di tempat lain, kita pun diperlihatkan seorang MLA atau pimpinan di kota Hyderabad bernama Bagawan. Bagawan adalah pria yang sangat agamis dan ia juga memiliki sebuah panti asuhan. Dan Bagawan adalah orang yang dermawan karena selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Dan hal itu membuatnya sangat dihormati di daerahnya. Tetapi tidak dengan Gita yang terlihat sedang mengawasi Bagawan karena ia mencurigai Bagawan melakukan praktek kejahatan pada anak-anak di panti asuhan tersebut. Kemudian kita kembali diperlihatkan seorang polisi dari kota Mumbai yang sedang disuspend sementara bernama Saradi. Dan di masa suspennya, ia pun pergi ke kota Hyderabad untuk sebuah pekerjaan. Lalu pada suatu hari, Gita dan Vali tidak sengaja bertemu dengan Saradi saat Saradi sedang memukul dan memerah seorang pria di halte bis. Lalu Saradi mengatakan pada pria tersebut, jika ia membutuhkan bantuan, maka temui Saradi di sini. Dan jika ia memberikan bayaran yang cocok, maka Saradi akan melakukan apapun untuknya. Dan kata-kata Saradi juga didengar oleh Gita yang berada di seberang jalan. Lalu suatu hari Gita mendapat kiriman video di mana terlihat anak buah dari Bagawan sedang membawa anak-anak dari panti asuhannya dengan mobil dan terlihat mencurigakan. Gita yang memang mencurigai Bagawan, ia pun memberikan video tersebut kepada temannya yaitu seorang jurnalis investigasi bernama Lalita. Lalita mengatakan jika dengan video ini, mereka mungkin bisa mengungkap jati diri Bagawan yang sebenarnya. Tetapi mereka masih membutuhkan bukti yang kuat, yaitu di mana Bagawan menyembunyikan anak-anak ini dan apa yang akan dilakukan pada mereka. Dan dengan itu mereka baru bisa menangkapnya. Mendengar itu Gita menuliskan pesan di ponselnya, kemudian menunjukkan pada Lalita melalui suara pesan, di mana Gita mengatakan jika ia pernah mengikuti Bagawan ke sebuah pabrik tua di pinggiran kota. Dan Gita mencurigai jika anak-anak tersebut disembunyikan di sana.
Lalita pun meminta Gita untuk tidak perlu khawatir karena hari ini juga ia akan pergi ke sana untuk memeriksa. Lalu siangnya di pabrik yang disebutkan Gita terlihat seorang anak yang diculik mencoba melarikan diri dari gedung tersebut. Tetapi gagal karena Bagawan datang ke sana dan berpura-pura menolongnya. Dan ternyata apa yang dicurigai Gita selama ini memang benar. Karena memang Bagawanlah yang memerintahkan untuk membawa beberapa anak-anak dari panti ke gedung tersebut. Dan terlihat Lalita ternyata sudah berada di sana dan merekam apa yang dilakukan Bagawan. Bagawan pun terlihat kesal kepada anak buahnya karena ada yang merekam kejadian saat anak-anak dibawa dengan mobil. Dan ternyata gedung tersebut menjadi tempat menyekap anak-anak panti asuhan Bagawan. Dan Bagawan ternyata terlibat dalam praktek ilegal, yaitu penjualan organ. Di mana anak-anak yang dibawa ke sini yang akan menjadi korban dalam praktek ilegal tersebut. Namun sayangnya Lalita tertangkap oleh Bagawan setelah selesai merekam semua yang terjadi di sana. Dan tanpa ampun, Bagawan pun langsung membunuh Lalita di sana. Sementara di panti, seorang pria bernama Jaji mengungkapkan cintanya kepada Vali yang sebenarnya tidak mendengar apapun yang dikatakan Jaji. Jaji adalah seorang sutradara amatir yang sudah lama menyukai Vali. Walaupun Jaji akhirnya tahu kalau Vali tuli, tetapi Jaji tetap mencintai Vali. Akan tetapi Vali menolak cinta Jaji karena ia tidak ingin meninggalkan Gita hanya demi cinta. Lalu tiba-tiba beberapa anak buah seorang rentenir mendatangi panti dan merusak tempat bermain anak-anak di sana. Anak buah rentenir pun memerintahkan Gita untuk segera mengosongkan rumah ini karena dokumen kepemilikan rumah sudah berpindah ke tangan bos mereka. Mereka pun memberikan waktu 2 hari untuk Gita segera mengosongkan tempatnya. Namun Gita tidak menyerah begitu saja. Gita lalu mendatangi pemilik rumah. Akan tetapi pemilik rumah tidak bisa berbuat apa-apa karena rumah tersebut memang telah menjadi jaminan untuk hutangnya. Gita pun lalu mendatangi polisi. Tetapi lagi-lagi polisi pun tidak bisa membantu Gita dan justru menyarankan Gita untuk menemui rentenirnya. Hingga Gita akhirnya pergi menemui sang rentenir. Namun sang rentenir justru meminta Gita untuk membayar komisi kepadanya sebanyak 40 lakh rupiah atau sekitar 800 juta rupiah. Jika Gita ingin mendapatkan dokumen rumah. Dan karena Gita tidak memiliki uang sebanyak itu, sang rentenir justru menyuruh Gita untuk bermalam bersamanya jika Gita ingin mendapatkan rumah tersebut. Mendengar itu, Gita pun kesal, tetapi demi anak-anak panti, Gita menulis agar sang rentenir memberikan alamatnya dan ia akan datang. Karena tidak ada pilihan lain, sorenya Gita pun bersiap pergi menemui rentenir. Akan tetapi saat di jalan, ia justru melihat Saradi. Dan tiba-tiba teringat dengan apa yang diucapkan Saradi saat di halte bis, yaitu Saradi akan membantu melakukan pekerjaan apapun jika ia dibayar dengan harga yang cocok. Gita lalu langsung turun dari bajai dan menemui Saradi. Kemudian Gita memberikan alamat sang rentenir kepada Saradi. Gita mencoba menjelaskan dengan bahasa isyarat, tetapi Saradi terlihat bingung. Kemudian Gita menuliskan di kertas tentang yang terjadi dengan panti asuhannya dan sang rentenir yang meminta ia untuk bermalam bersamanya. Gita pun meminta Saradi untuk membantunya. Lalu Saradi pun mengatakan jika harganya tergantung seberapa kuat rentenir dan anak buahnya. Saradi kemudian mendatangi rentenir di alamat yang diberikan Gita. Saat mengetahui jika Saradi adalah orang suruhan Gita, membuat rentenir marah dan memanggil semua anak buahnya untuk menghajar Saradi. Akan tetapi justru sebaliknya, Saradilah yang menghajar semua anak buah rentenir dengan mudah satu persatu hingga semuanya tersungkur ke tanah. Melihat itu membuat rentenir ketakutan, kemudian ia pun memberikan dokumen rumah tersebut kepada Saradi. Setelah itu, Saradi pun kemudian memberikan dokumen tersebut kepada Gita di panti. Gita pun sangat berterima kasih kepada Saradi. Gita kemudian mengumpulkan semua uang dari kotak sumbangan dan diberikan kepada Saradi. Tetapi karena kurang, Gita lalu mengambil cincin emas miliknya dan diberikan kepada Saradi. Saradi kemudian memberikan nomornya pada Gita dan mengatakan jika mereka membutuhkan bantuan lain maka hubungi nomornya. Kemudian Saradi pun pergi.
Ternyata cincin yang diberikan Gita adalah satu-satunya kenangan dari seorang pria yang pernah dekat dengan Gita, yaitu Gautam. Dan itu membuat Vali pun bertanya, mengapa Gita memberikan cincin tersebut kepada Saradi. Gita hanya mengatakan jika Gautam tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Kemudian Jaji tiba-tiba kembali datang ke sana, namun kali ini bukan untuk menemui Vali. Tetapi Jaji mengajak Gita dan Vali untuk berperan dalam film dokumenter yang ingin ia buat. Dan mereka bisa mendapatkan uang dari film tersebut untuk mendanai panti asuhan. Jaji lalu menjelaskan tentang konsep atau tema dari film dokumenternya, yaitu tentang beberapa pabrik yang ditutup dan banyak pekerja yang menjadi pengangguran. Namun sebelum Jaji selesai menjelaskan, Gita justru ingin menggunakan kesempatan ini untuk memasuki pabrik yang digunakan Bagawan demi mencari tahu apa yang terjadi di sana. Beberapa hari setelahnya, mereka pun syuting di area luar pabrik tersebut. Namun setelah selesai dan semua orang pulang pada malam hari, Gita dan Vali kembali kemudian masuk ke dalam dan memeriksa pabrik tersebut. Dan di sana mereka pun terkejut ketika menemukan beberapa anak panti yang sedang dioperasi. Akan tetapi mereka ketahuan dan dikejar oleh anak buah Bagawan. Gita kemudian mengirim lokasinya pada Saradi dengan pesan jika ia sedang dalam bahaya. Dan Saradi langsung pergi ke lokasi Gita. Sementara di pabrik, Gita dan Vali pun terpisah dan bersembunyi di tempat berbeda. Akan tetapi saat Vali melihat Gita dari pinggir gedung, tiba-tiba kepala Vali dipukul menggunakan besi oleh anak buah Bagawan yang membuat Vali pun terjatuh dari atas gedung dan mati. Gita pun langsung turun ke tempat Vali yang sudah tidak bernyawa dan anak buah Bagawan pun menyusulnya. Tetapi di waktu yang sama, Saradi tiba di sana dan langsung menyerang anak buah Bagawan. Namun ketika melihat polisi datang, anak buah Bagawan pun langsung melarikan diri dari sana. Akan tetapi saat turun dari mobil, polisi yang datang ke sana justru mendapat telepon dari Bagawan yang marah saat mengetahui yang terjadi di pabrik. Bagawan mengatakan jika ia selalu memberikan uang kepada sang polisi bukan untuk menangkap anak buahnya dan membuat kekacauan di pabrik. Bagawan pun lalu memerintahkan polisi tersebut untuk membunuh gadis yang membuat kekacauan di sana. Karena ia sudah melihat apa yang terjadi di dalam pabrik. Tetapi sang polisi mengatakan tidak bisa karena masalah di sini sudah sampai ke atasannya. Dan ia mengatakan kalau ia akan mengatur semuanya yang ada di sini dan memastikan Bagawan tidak akan mendapat masalah. Sementara Gita mencoba memberitahukan Saradi apa yang terjadi di dalam pabrik. Saradi sebenarnya mengerti apa yang dikatakan Gita. Dan Saradi mencoba memberitahukan itu pada polisi. Tetapi polisi justru menyuruh Saradi dan Gita pergi dengan mengatakan kalau tempat ini adalah daerah yang terlarang. Dan mereka bisa ditangkap karena berada di sini. Walaupun Saradi juga ingin memeriksa apa yang terjadi di dalam, tetapi karena dilarang, ia pun terpaksa membawa Gita pergi dari sana. Setelah kehilangan orang tua saat masih kecil, kini Gita kembali kehilangan orang yang ia sayangi, yang membuatnya sangat terpukul dan sedih. Bahkan 2 tahun lalu, Gita pun kehilangan pria yang ia cintai, yaitu Gautam. Lalu kita pun dikembalikan ke kejadian 2 tahun lalu, dan memperlihatkan pria yang dicintai Gita, yaitu Gautam, yang tinggal di kota Mumbai bersama orang tuanya. Pertemuan Gita dan Gautam sebenarnya terjadi karena kesalahpahaman saat di jalan, yang membuat mereka pun menjadi sering bertemu. Saat itu Gita dan Vali bekerja di kantor berita, di mana Gita bertugas sebagai juru bicara isyarat. Gita dan Vali sering mengunjungi panti asuhan di kota Mumbai dan sangat akrab dengan anak-anak di panti. Sementara karena sering bertemu, Gautam justru jatuh cinta kepada Gita. Gautam pun mengungkapkan cintanya kepada Gita dan juga ingin melamarnya. Walaupun awalnya menolak, tetapi Gita akhirnya menerima cinta Gautam. Orang tua Gautam juga sangat menyayangi Gita, yang membuat Gita merasa seperti kembali memiliki orang tua. Hingga akhirnya mereka pun bertunangan dan Gita tinggal bersama di rumah orang tua Gautam. Lalu suatu hari, 2 anak di panti yang sering dikunjungi Gita menghilang, yang membuat Gautam marah dan memukul penjaga panti. Gautam pun bertanya bagaimana anak-anak di panti tersebut bisa hilang. Namun penjaga mengatakan jika ia tidak tahu.
Tidak lama kemudian, polisi pun datang dan menampar penjaga panti karena tidak ada nama pengunjung di buku tamu yang mungkin telah menculik anak-anak panti. Gita pun memberitahukan jika ia mencurigai penjaga telah menjual anak-anak tersebut untuk dijadikan pengemis. Akan tetapi subinspektur yaitu Karan tiba-tiba mendapat telepon yang membuatnya terlihat panik. Ternyata telepon tersebut dari Bagawan yang memberitahukan kalau anak-anak di panti tidak hilang, tetapi ialah yang telah membawa mereka. Bagawan pun mengatakan jika anak-anak tersebut tidaklah berharga, tetapi organ tubuh mereka sangatlah berharga. Dan ternyata Karan adalah salah satu polisi yang sering mendapatkan uang suap dari Bagawan. Bagawan meminta Karan untuk menutup kasus ini secepatnya dan Karan pun mematuhinya. Karan lalu kembali menemui Gautam dan Gita. Kemudian ia meminta agar mereka melupakan masalah ini demi kebaikan mereka. Lalu ia pun pergi dari sana. Gita dan Gautam terlihat kesal, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Namun Gautam berjanji jika ia akan berusaha mencari dan menemukan anak-anak yang hilang atau diculik. Esoknya Gautam pun mulai mengawasi apa yang terjadi di panti dan merekam apa yang terjadi di sana. Di mana ternyata Gautamlah yang merekam saat anak buah Bagawan membawa anak-anak panti dengan mobil dari panti asuhan. Saat itu Gautam berusaha menghentikan mereka, tetapi anak buah Bagawan berhasil pergi dengan mobil dan Gautam pun mengejar mereka menggunakan motor. Gautam awalnya berhasil menghentikan mobil anak buah Bagawan dan menyerang mereka satu persatu. Gautam sempat menanyakan kemana anak-anak ini akan dibawa. Dan anak buah Bagawan yang kesakitan mengatakan jika mereka akan membawa anak-anak ini kepada bos mereka di kota Hyderabad yaitu Bagawan. Akan tetapi salah satu dari mereka menendang Gautam hingga jatuh. Lalu mereka kembali pergi dengan mobil dari sana. Gautam kemudian pergi ke kantor polisi dan melapor pada Karan. Gautam lalu memberikan flash disk pada Karan, di mana isinya adalah video yang ia rekam saat anak buah Bagawan menculik 3 anak yatim dari panti asuhan. Melihat rekaman dari flash disk tersebut, Karan pun menjadi terlihat panik. Karan lalu mengatakan pada Gautam kalau ia harus berbicara dengan atasannya terlebih dahulu. Akan tetapi bukannya menghubungi atasannya, Karan justru menelpon Bagawan dan memberitahukan tentang Gautam yang membawa bukti video saat anak buahnya membawa anak-anak yatim dari panti. Mendengar itu membuat Bagawan menjadi kesal. Bagawan mengatakan jika saat ini ia sedang berada di Mumbai. Kemudian ia pun memerintahkan Karan untuk menghancurkan bukti tersebut dan Karan akan diberikan bayaran yang besar. Sementara Gautam akan diurus olehnya sendiri. Setelah mendapat perintah dari Bagawan, Karan kemudian menyuruh Gautam untuk pergi dan ia akan mengurus masalah ini. Namun mendengar itu, justru membuat Gautam merasa kalau Karan telah membuat kesepakatan lain dengan bos dari penculik anak yatim yaitu Bagawan. Karena itulah ia mengatakan pada Karan jika video di flash disk hanya salinannya saja dan ia masih menyimpan yang aslinya di ponsel. Lalu Gautam pun keluar dari sana. Saat di luar, Gautam melakukan panggilan video dengan Gita yang sedang bekerja. Gautam memberitahukan Gita jika pimpinan dari penculik ini adalah Bagawan dan ia memiliki bukti tentang penculikannya. Gautam pun kemudian meminta Gita untuk menyiapkan berita tentang hal ini. Ia akan mengirimkan videonya terlebih dahulu dan akan langsung pergi ke kantor Gita. Akan tetapi saat di perjalanan menuju kantor, tiba-tiba motornya ditabrak dengan mobil oleh anak buah Bagawan. Anak buah Bagawan pun langsung menyerangnya. Namun Gautam berhasil melawan dan mengalahkan mereka. Tetapi tiba-tiba, kepala Gautam dipukul dengan besi dari belakang oleh Bagawan yang juga berada di sana. Dan itu membuat Gautam pun terjatuh dan tidak bisa lagi melawan. Gautam pun memohon agar Bagawan melepaskan anak-anak yatim tersebut. Akan tetapi Bagawan tidak mempedulikannya dan justru memukuli Gautam di sana hingga mati. Sementara Gita yang sedang membawakan berita justru memberitakan berita terkini tentang Gautam yang tewas karena mengalami kecelakaan di jalan, yang membuat Gita pun jatuh pingsan setelah membawakan berita tersebut. Kematian Gautam yang tiba-tiba benar-benar membuat orang tuanya dan juga Gita menjadi sangat terpukul. Setelah kematian Gautam, orang tua Gautam meminta Gita untuk tetap tinggal bersama mereka.
Namun Gita tidak bisa melakukan itu karena jika ia masih tinggal di rumah ini, maka ia tidak akan pernah bisa hidup dengan damai. Sebab kenangannya bersama Gautam akan selalu menghantuinya. Karena itulah ia memilih untuk tinggal di tempat lain dan memulai hidup baru tanpa Gautam. Lalu Shin pun kembali ke malam saat Saradi mengantar Gita setelah kematian Vali di pabrik bagawan. Saat sampai di panti, Saradi meminta Gita untuk masuk dan ia akan berjaga di luar. Tetapi Gita mengatakan tidak perlu dan justru meminta Saradi untuk pulang. Sementara Bagawan yang datang ke pabrik terlihat sangat marah dengan apa yang terjadi. Bagawan pun bertanya siapa wanita yang ingin merusak bisnisnya. Lalu saat anak buahnya menunjukkan foto Gita, Bagawan pun mengenalinya. Bagawan menjadi sangat kesal karena dulu ia tidak membunuh Gita saat ia tahu Gita adalah tunangan Gautam. Dan juga orang yang telah melaporkan hilangnya anak-anak di panti pada Karan. Bagawan sangat yakin jika Gita lah yang mengirim video penculikan tersebut kepadanya. Begitu juga dengan jurnalis yang datang ke pabrik. Bagawan lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Gita dan membawa bukti video tersebut kepadanya. Malam itu juga dua anak buah Bagawan mendatangi panti dan mencoba untuk membunuh Gita. Tetapi untungnya Saradi datang ke sana dan menghentikan anak buah Bagawan. Saradi lalu membawa Gita pergi dari panti. Di tengah jalan Saradi bertanya mengapa Bagawan ingin membunuhnya. Gita pun lalu menjelaskan lewat ponsel dan memberitahukan tentang kejahatan yang dilakukan Bagawan. Dan juga rencana yang ia buat bersama temannya Lalita, di mana Lalita mendatangi pabrik yang menjadi tempat menyekap anak-anak yang diculik dan merekam semua kejadian di sana untuk mendapatkan bukti dan mengirimkannya kepada Gita. Dan ia juga menaruh kamera di sana untuk memantau aktivitas yang terjadi di pabrik. Tetapi esoknya ia justru melihat berita kematian Lalita di koran. Hingga akhirnya ia pergi ke pabrik untuk mendapatkan kamera tersebut dengan bantuan Jaji. Namun ia gagal mendapatkannya karena lebih dulu ketahuan oleh anak buah Bagawan. Namun setelah memberitahukan itu, Saradi justru mendapat telepon dari polisi atas perintah atasannya yang juga didengar oleh Gita. Di mana atasan Saradi justru memerintahkannya untuk membunuh Gita dan membawa buktinya pada Bagawan. Mendengar itu Gita pun menjadi takut dan keluar dari mobil Saradi. Kemudian ia pergi ke pabrik Bagawan dan berhasil mendapatkan kameranya. Saradi pun menyusulnya ke sana. Saat Gita memeriksa rekamannya di ponsel, Saradi pun menemukannya. Saradi meminta Gita untuk jangan takut kepadanya karena ia datang untuk membantu Gita. Saradi pun meminta Gita agar Gita memberikan rekaman videonya dan ia akan berurusan dengan Bagawan. Tetapi Gita tidak mempercayai Saradi karena ia menganggap Saradi bekerja sama dengan Bagawan. Dan di waktu yang sama, Bagawan bersama anak buahnya tiba di sana. Bagawan mengatakan jika atasan Saradi memberitahukannya kalau Saradi adalah polisi yang mendapat suap darinya juga. Kemudian Bagawan pun memerintahkan Saradi untuk membunuh Gita dan mengambil bukti rekaman darinya. Namun Saradi meminta Bagawan untuk jangan terburu-buru karena jika Gita menekan tombol kirim, maka videonya akan menjadi viral dan akan menjadi masalah bagi Bagawan. Saradi pun berbohong dengan mengatakan jika Gita adalah gadis yang bisu dan juga tuli. Karena itulah ia akan berbicara dengan bahasa isyarat pada Gita agar Gita mau memberikan rekaman tersebut. Saradi lalu berbicara dengan Gita menggunakan bahasa isyarat, di mana Saradi ternyata menjelaskan yang sebenarnya terjadi hingga ia datang ke Hyderabad untuk menangkap Bagawan. Saradi adalah atasan Karan. Saat Gautam mengadukan masalah penculikan, ternyata Karan menutup kasusnya dan memberikan bagian uang pada Saradi, dan Saradi hanya menerimanya tanpa tahu apa yang terjadi. Tetapi saat ayah Gautam menemuinya di kantor dan ingin membayarnya untuk menyelidiki kematian sang putra, ia justru mengetahui kebenaran dari kasus penculikan ini, di mana anak-anak tersebut dibunuh untuk diambil orangnya. Dan uang suap yang ia terima selama ini telah menjadikannya salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan ini. Mengetahui kebenaran tersebut dari ayah Gautam, Saradi benar-benar merasa malu dan sedih. Karena itulah Saradi ingin membuka kembali kasus penculikan ini dan ingin menangkap semua orang yang terlibat di dalamnya.
Dan ia juga akan mengembalikan uang suap tersebut. Namun hal itu justru membuat Saradi mendapat suspend dari atasannya. Tetapi itu ternyata salah satu rencana dari atasannya yang juga ingin menghentikan Bagawan, tetapi tidak mampu karena Bagawan memiliki koneksi yang kuat dengan petinggi polisi dan juga politisi. Karena itulah ia memerintahkan Saradi untuk pergi ke kota Hyderabad demi mendapatkan bukti yang kuat untuk menangkap Bagawan. Dan hal itu tidak akan bisa dilakukan jika Saradi masih menjadi polisi yang bertugas. Itulah sebabnya Saradi mulai mengikuti Gita dan membantunya. Karena ia tahu Gita adalah tunangan Gautam dari ayah Gautam, dan Gita memiliki beberapa bukti yang ia butuhkan. Setelah mengetahui semua itu, Gita akhirnya percaya dan memberikan memori dari kamera tersebut kepada Saradi. Lalu saat Saradi memeriksa rekaman kamera di ponselnya, ia kemudian mengirim video tersebut ke ponsel Bagawan dan mengatakan jika permainan Bagawan telah selesai. Bagawan pun menjadi bingung. Ternyata dalam rekaman tersebut terlihat praktek kejahatan yang terjadi di pabrik dan juga saat Bagawan membunuh Lalita. Melihat itu membuat Bagawan pun menjadi murka dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Saradi dan Gita. Akan tetapi Saradi mampu mengalahkan semua anak buah Bagawan di sana satu persatu. Bahkan saat Bagawan mencoba menyerangnya, Saradi pun mampu menjatuhkannya dan membuat wajah Bagawan babak belur dengan mudah. Kemudian saat Bagawan tidak mampu lagi melawan, Saradi memberikan batang besi kepada Gita. Lalu Gita tanpa ampun menghantam wajah Bagawan berkali-kali dengan besi tersebut dan membalaskan apa yang telah Bagawan lakukan pada Gautam, hingga Bagawan pun tewas di sana. Setelah itu, polisi pun tiba di sana dan membawa semua anak-anak yang telah menjadi korban dari bisnis keji Bagawan dan menangkap semua orang yang terlibat dalam bisnis tersebut. Ternyata kejadian itu mengubah pemikiran masyarakat di sana tentang anak yatim, di mana beberapa bulan setelahnya, Gita menutup panti asuhannya karena semua anak-anak yatimnya telah mendapatkan orang tua adopsi. Kemudian Gita pun pergi ke kota lain yaitu Kalkota dengan menumpang bis wisata mahasiswi kedokteran. Dan tujuannya ternyata untuk menyelidiki seorang pria yang diketahui memiliki bisnis yang sama seperti Bagawan. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Gita, di mana Gita dengan kekurangannya berhasil mengungkap praktek kejahatan yang dilakukan Bagawan dengan bantuan Saradi. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.